Ya. Boleh. Silakan yang sudah boleh silakan tempel di sebelah sini. Sudah sini juga ya. Sudah semua? Ada yang belum? Ini belakang. Ya. Ya. Sekarang kita diskusikan bersama ya. Ada yang bisa bantu menuliskan ke depan? Boleh. Tulis jangan keyakinan kelas nanti kita cakap. Nanti kita bacakan. Ya. Kita diskusikan, kita baca itu, kita diskusikan bersama ya. Baca satu. Ini buang sampah pada tempatnya. Ini sama buang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah sama tidak? Sama ya, kita kelompokkan sini. Oke. Menjaga kebersihan. Yang ini datang tepat waktu, makan tak ada istirahat, datang tepat waktu. Saling menghargai, menjaga kelas supaya rapi, datang tepat waktu, berikan tepat waktu, datang tepat waktu, nah, sudah ya. Yang kedua, datang tepat waktu. Iya. Nih, ada beberapa sebenarnya yang sama ya, kita kelompokkan. Datang tepat waktu. Nah, oke. Kemudian makan saat jam istirahat. Ini ya, makan saat jam istirahat. Ini kan paling menghormati. Oke, cuma satu yang makan saat jam istirahat. Kemudian oke, ini saling menghargai, saling menghormati, saling menghargai dan menghormati ya. Ini yang terakhir, tiket tepat waktu. Oke, sekarang kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 keyakinan kelas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita selidiki dulu, apakah ini sudah termasuk kalimat positif? Kita satu-satu ya. Buang sampah pada tempatnya. Positif. Menjaga kebersihan. Positif. Datang tepat waktu. Positif ya. Makan saat jam istirahat. Saling menghargai dan menghormati. Tiket tepat waktu. Sekarang ya, dari 5 keyakinan kelas ini ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, namanya nilai kebajikan universal. Nah ya, ini buang sampah pada tempatnya, berarti nilai kebajikan universalnya dia bisa
Yang keras dong. Bagus. Apa lagi? Kira-kira? Atau cukup disiplin saja? Taat. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke, sudah. Makan saat jam istirahat. Oh, apa nilainya? Hah? Apa? Dan makan saat jam istirahat apa? Iya, taat juga ya. Makan boleh atau disiplin apa lagi? Hah? Saling menghormati bisa? Saling menghargai? Iya ya. Menghargai saja. Menghormati, menghargai. Nah, kemudian ini saling menghargai dan menghormati apa? Hah? Kalau kita sama-sama ini apa namanya saling kalau misalnya kita melakukan itu berarti kita ini tidak saling menghargai, tidak saling menghormati ya. Artinya kita tidak ada toleransi. Apa lagi toleransi nilainya? Apa lagi? Kita memposisikan kita sesuai dengan posisi orang itu, bisa ya. Dia ini ada yang bully dia. Kita memposisikan yang dibully ini apa perasaannya? Oke. Nah, sudah juga kan? Nah, itu namanya empati. Ya, toleransi dan empati. Pikir tepat waktu, disiplin. Oke, sudah sini kok nggak ada suaranya? Mana suaranya? Ayo, pikir tepat waktu artinya disiplin. Ya, apa lagi? Iya, apa? Disiplin. Apa? Memenuhi kewajiban. Iya. Kewajiban saja ya, kewajiban saja. Ini ya, sudah selesai. Inilah keyakinan kelas kita. Nanti kita buat di karton yang bagus, kita tempel di kelas ya. Dan gunanya apa nih keyakinan kelas? Kita patuhi ajakannya. Misal kalian mematuhi itu, sama juga ibu juga ya. Terus juga bagaimana dengan yang melanggar kira-kira? Ya, kita harus ingat dengan keyakinan kelas kita ini. Kalau kita sudah ingat, berarti kita nanti sadar. Ya, saya harus makan saat jam istirahat. Jadi kalau di kelas, kelas ya, kita patuhi bersama. Oke? Sepakat? Ini keyakinan kelas kita ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ya? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada adalah hal yang akan disampaikan dalam berbagai lain ini, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, 5 motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol dulu, yang ketujuh keyakinan kelas, dan
segitiga restitusi. Baik, yang pertama, Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Kita ketahui bersama bahwasanya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini pembelajaran berdiferensiasi itu berpusat kepada murid dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya profil pelajar Pancasila itu terdapat 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. Dan yang 6, kreatif. Dalam teori positif ini terdapat miskonsepsi antara teori kontrol, di mana kita sebagai guru mengontrol anak-anak tersebut. Di sini miskonsepsinya seperti guru mengontrol murid, terdapat gambar bahwasanya seperti boneka ya anak-anak murid kita, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan bahwa orang dewasa berhak memaksa kita menuntut kepada anak murid kita untuk sesuai dengan harapan kita. Artinya kalau tidak sesuai, kita memaksakan kehendak kita, sehingga apabila mereka tidak sesuai dengan keinginan kita, adanya sebuah punishment dari kita. Terus, nah, di dalam disiplin positif ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yaitu realitas kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal sama, mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, dan pemaksaan ada pada saat mewujudkan gagal. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku ditujukan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kolaborasi dan konteks menciptakan pilihan yang baru dan model berpikir menang-menang. Seperti itu teori kontrolnya. Baik, kita masuk ke disiplin positif. Nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai dalam institusi itu seperti profil pelajar Pancasila dengan ke-6 dimensinya, kemudian previous program yang isinya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dan keterampilan itu life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Artinya nilai-nilai kebaikan ini mengacu kepada hal-hal yang positif yang sifatnya umum dan sudah ada dalam hidup sehari-hari. Nilai-nilai kebaikan itu merunut kepada kebutuhan dasar manusia. Adapun kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang ingin kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Artinya manusia
tindakan yang dia ingin lakukan dan dengan tujuan yang terbaik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kedewasaan. Untuk kebutuhan bertahan hidup itu merupakan kebutuhan pokok atau dasar manusia, artinya kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan, seperti itu. Kemudian cinta dan kasih sayang, bahwasanya manusia itu hidup tidak bisa sendiri, harus dibantu dengan orang lain, dan ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian kebebasan, kekuasaan. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Poin untuk menghindari tidak nyaman atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan itu termasuk motivasi ekstrinsik. Artinya bahwasanya motivasi ini memacu manusia untuk mencapai tujuannya, yaitu imbalan. Tujuannya imbalan, penghargaan, dan menghindari hukuman. Lain dengan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini artinya kesadaran manusia dari dalam, tumbuh dari dalam hati manusia itu sendiri. Dengan nilai-nilai kebaikan tadi, mereka terpacu, ada kesadaran untuk berperilaku positif. Mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan biasanya motivasi intrinsik ini tidak memperhatikan penghargaan ataupun imbalan, seperti itu. Dalam disiplin positif ini sehari-hari Bapak Ibu adanya istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam pembelajaran di sekolah, Bapak Ibu tentu terbiasa mengalami situasi di mana harus menghadapi anak dengan masalah yang berbeda-beda, dan tentu saja itu harus perlu penanganan dari kita sebagai guru dalam menyelesaikan masalah. Seperti misalnya contoh, ada untuk disiplin positif ini, contoh yang biasa sehari-hari, misalnya terlambat datang ke sekolah. Sebelum saya mempelajari budaya positif modul 114 ini, Bapak Ibu, bahwasanya saya baru sekarang menyadari bahwa pada saat menangani masalah anak-anak itu, saya terkadang memberikan hukuman ataupun membuat mereka merasa bersalah dengan sikap dan perilaku yang mereka lakukan. Misalnya mereka datang terlambat, langsung spontan saya, kalau kamu terlambat berarti pungut sampah, seperti itu. Padahal pada disiplin positif itu, guru itu hendaknya tidak memberikan hukuman, tapi bagaimana guru itu memberikan semacam solusi agar mereka menyadari kesalahannya dengan motivasi intrinsik tadi, sehingga mereka menyadari dan berperilaku yang baik, tidak mengulangi kesalahannya kembali. Artinya hukuman ini tidak terencana, Bapak Ibu. Tiba-tiba ketika kita melihat anak melakukan suatu kesalahan, menurut kita salah, kita spontan, ya sudah, ini pungut sampah atau
lapangan seperti itu. Tidak rencana atau tiba-tiba terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah dan biasanya juga berupa hukuman fisik seperti tadi Bapak Ibu ya. Ada yang dihukum lari di lapangan, ada yang membersihkan WC, itu berupa hukuman fisik atau juga psikis bisa. Kemudian ada yang namanya konsekuensi. Nah, konsekuensi ini sudah disepakati. Artinya murid tahu bahwa ketika mereka berbuat kesalahan, mereka tahu akibat yang akan diterima. Akan tetapi di sini sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kita melihat terus murid itu, jangan-jangan dia melakukan kesalahan. Jadi kita harus siap dengan mengingatkan kembali konsekuensi yang harus diterima apabila murid tersebut melakukan kesalahan. Nah, lain dengan halnya restitusi. Restitusi inilah yang menjadi solusi dalam kita menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari dengan murid. Kita tidak menggunakan hukuman, juga adanya konsekuensi. Kemudian yang ada adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Artinya kolaborasi antara guru dan murid tersebut dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga murid tersebut menyadari, timbul kesadaran dalam diri dia sendiri untuk berperilaku yang baik, tidak mengulangi kesalahan yang sudah dibuat. Seperti itu. Nah, dalam disiplin positif ini terdapat 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama, menghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Artinya guru melakukan pendekatan pada murid yang melanggar, kemudian melakukan yang namanya restitusi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, restitusi ini ada 3 kegiatan yang dilakukan. Nah, sebelum ke sedikit restitusi, kita cermati satu persatu posisi kontrol apakah. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kontrol apa Bapak? Apakah dia memberi hukuman, ataukah dia memantau, ataukah dia membuat merasa bersalah, atau dia manajer? Iya, Bapak Ibu ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, artinya yang saya kecewa sekali dengan kamu ini membuat merasa bersalah. Murid merasa, kita mengeluarkan kata-kata seperti itu mengakibatkan murid timbul, oh iya, ternyata ini salah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi apa ya? Menghukum, membuat rasa bersalah, pemantau, manajer, atau yang bagaimana? Mungkin masih termasuk itu ya Pak Ibu ya, masih membuat rasa bersalah. Kemudian apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer. Artinya kita menggali bagaimana murid itu bisa sadar dan apa yang akan dilakukan
sama. Peraturan itu dibuat sendiri. Dibuat sendiri. Oh iya betul Pak ya. Ya, mungkin ada yang lain. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak ada peraturan kelas? Apa perbedaan antara keyakinan dengan peraturan kelas? Ya. Kalau keyakinan kelas itu kan sifatnya muncul tumbuh dari individu itu sendiri. Jadi kalau munculnya dari individu sendiri artinya itu keyakinan sesuatu yang memang dipercayai, diyakini oleh si diri pribadi itu sendiri. Kalau peraturan itu sifatnya memerintah, suka nggak suka harus ikuti. Jadi kalau keyakinan kelas itu memang tumbuh dari si diri pribadi, jadi kalau tumbuh dari diri pribadi tanpa harus diperintah, tanpa harus diarahkan, dengan kesadaran diri sendiri, pulsnya sendiri, ya itulah keyakinan kelas itu. Terima kasih Ibu Lira dan Pak Bezula. Mungkin ada lagi pendapat? Ya. Jadi kalau saya di Polda Merdeka. Kalau mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan kelas? Kalau berdasarkan keyakinan kelas, biasanya istilahnya memiliki tingkat kepercayaan terhadap kesalahan dalam memberikan solusi setiap permasalahan itu berdasarkan keyakinan. Contoh, misal ada kesalahan yang dilakukan anak, kemudian dengan penuh keyakinan diberikan kepada satu kelas. Jadi yang dipercaya itu hanya kalau peraturan dibuat peraturan yang memang sudah atas dasar kesepakatan, kemudian dengan pertimbangan yang memang membutuhkan semacam batasan-batasan yang memang tidak boleh dilanggar tentang kesalahan. Jadi artinya bahwa yang lebih bagus tergantung kepada Tuhan. Apa Tuhan yang dibutuhkan dalam kelas? Kalau artinya seperti ini, keyakinan itu hanya perorangan bentuknya. Tapi kalau peraturan kelas artinya sudah bagus, tidak ada lagi istilahnya harus mana ya ngomongnya itu kalau bahasa Jerman tulah cerita kuat tidak bertangga. Kalau sudah ada pelanggaran ya harus ini kalau misalnya pakaian sama rambut atau seperti itu. Jadi itu baik kalau mungkin kita pada kelas. Iya, benar sekali ya Pak Iman, terima kasih pendapatnya. Semuanya benar-benar bahwasanya keyakinan kelas itu perorangan, kemudian keyakinan kelas timbul dari dalam diri sendiri. Nah, ini yang saya pelajari di modul tadi ini Pak ya, Bapak Ibu, bahwasanya keyakinan kelas ini adanya kesadaran perorangan yang seperti Pak Iman bicara tadi untuk nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai positif yang diyakini dan
Sehingga apabila dilanggar, mereka ingat akan yang sudah mereka utarakan tadi, yaitu berupa keyakinan kelas. Dan ini juga disepakati bersama. Artinya guru dengan siswa di kelas membuat suatu keyakinan kelas dengan menggali nilai-nilai kebaikan universal yang mungkin akan dijadikan keyakinan kelas agar timbulnya kenyamanan dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan. Seperti itu. Kalau peraturan kelas, ya pasti dia mau tidak suka harus seperti itu. Dan sifatnya tadi sudah ada ditentukan oleh sekolah. Jadi murid-murid itu harus mengikuti. Nah, untuk keyakinan kelas bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, umum. Artinya pernyataan itu umum sifatnya. Dan benar positif, hal yang baik-baik, jumlahnya sedikit agar mudah diingat, kemudian disesuaikan dengan kondisi sekolah atau kelas dengan melibatkan seluruh murid ataupun warga sekolah, seperti itu. Kalau di kelas berarti kelas saya kelas 1 berarti kelas 1, kelas 2. Kalau keyakinan sekolah artinya seluruh warga sekolah dalam membuat keyakinan sekolah, seperti itu. Nah ini tadi ada 3 restitusi. Ada 3 kegiatan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, kegiatan segitiga restitusi ini kegiatan yang kita lakukan untuk menumbuhkan kesadaran dalam menghadapi perilaku anak yang tadi sepertinya apa? Yang melanggar, yang menurut kita tidak baik. Nah, kita lakukan, bukan kita hukum ataupun kita ingatkan akan konsekuensinya, tapi kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer ini kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Mungkin kata-kata yang akan kita keluarkan nanti, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Kemudian validasi, menanyakan keyakinan. Validasi kebutuhan dulu Bapak Ibu. Alasan apa murid kita itu melakukan hal yang tidak baik itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Setelah itu menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Yang tadi kita buat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ingat tidak dengan apa keyakinan kelas yang telah kita buat? Seandainya kita terlibat dalam situasi menyelesaikan masalah, kita ingatkan kembali. Misalnya si A, kamu tidak bikin PR, ingat nggak waktu kemarin kita membuat keyakinan kelas? Pasti dia, iya Bu, bahwasanya kita ngumpul PR tepat waktu, misalnya seperti itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ditimbulkan kesadaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat motivasi intrinsik sehingga murid tersebut menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi hal yang tidak baik itu. Nanti contoh yang penerapan ini tolong realisasinya sebentar. Saya lagi ada buat juga contohnya contohnya ini ya. Iya Bapak Ibu. Iya dari tadi kan ayah ini mencoba melakukan segitiga restitusi ini untuk anak yang melanggar, yaitu tidak buat PR sama ini apa namanya tidur di kelas, males-malesan tuh. Nah, kira-kira seperti Nah, ya, pertama kan kecil.
Ya, menstabilkan identitas. Ya, ini video kemarin saya di kelas 72 itu kan saya minta anak-anak untuk mengumpulkan PR, tapi ada murid yang bernama Anggun tidak mengumpulkan PR. Terus saya panggil Bapak Ibu. Dalam saya memanggil siswa ini, si Anggun ini, terjadi percakapan. Saya melakukan segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Saya tanya kepada Anggun ini, Pak. Saya tanya kepada Anggun ini, Anggun, kamu tahu tidak kenapa ibu panggil hari ini? Kan karena kemarin kan jam terakhir di Bapak Ibu dia tidak sempat memanggil yang pelajaran yang terakhir. Jadi besoknya saya panggil si Anggun ini untuk saya untuk melakukan segitiga restitusi, penerapan segitiga restitusi. Mungkin bisa diulang dari awal. Iya, apa Pak Ibu ya? Nah, ini. Nah, ini tindakan kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, 3 hal ini dilakukan dalam proses kita wawancara kepada anak. Ini kan saya bawa ya. Nah, yuk kata saya kan meminta anak-anak untuk mengumpulkan PR hari itu di jam terakhir itu pelajaran IPA. Saya meminta anak untuk mengumpulkan PR, tapi ada satu anak yang tidak mengumpulkan PR, Anggun. Jadi keesokan harinya saya panggil si Anggun ini. Nah, tiduran. Saya menanyakan, Anggun tahu tidak kenapa ibu panggil hari ini? Tahu, katanya nggak ngumpul PR. Terus kenapa Anggun nggak ngumpul PR? Lupa bu ketiduran. Ini main HP, malam SD, jadinya lupa bikin PR. Nah, itu menstabilkan identitas. Kemudian kedua, validasi tindakan salah. Saya validasi tindakan salah saya lakukan dengan menanyakan kepada Anggun tadi. Anggun masih ingat? Masih ingat. Tahu tidak bahwa yang Anggun lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas? Iya bu, katanya. Waktu apa Pak keyakinan kelas kita kemarin? Ini katanya apa? Ngumpul PR tepat waktu. Kenapa lu tidak melakukannya? Iya bu, tentunya main game, main HP, jadinya lupa. Terakhir, jadi tadi keyakinan kelas tadi. Ya bu ya katanya, karena kita lakukan keyakinan kelas tadi, artinya Anggun ini sudah melanggar. Berarti lain kali Anggun ini karena Anggun sudah merasa bersalah. Nanti kan ada percakapan yang dia ngomong bahwa ya bu saya salah dan saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Nah di situ artinya kita menimbulkan kesadaran kepada anak agar tidak mengulangi kesalahan, tidak mengulangi perbuatannya dan tanggapan muridnya. Nah di akhir video ini ada tanggapan. Nah pengakuan untuk merasa untuk tidak melakukannya lagi dan memperbaiki kesalahan. Ini
menunjukkan perilaku manajer, posisi kontrol manajer yang dilakukan guru. Jadi guru tidak memberikan hukuman, juga tidak mengingatkan konsekuensinya, tapi guru itu mengajak murid untuk mengurai masalah yang sedang dihadapi. Jadi guru BK kan? Nah, iya. Jadi sedikit kayak ini ada kaitannya dengan dengan konseling. Iya, itu waktu BK itu. Pak Maricel, sedikit. Mungkin dalam saya kita ini pasti melakukan sedikit garis diskusi, cuman sedikit garis diskusi kan ada 3 kegiatan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sampai aktivitas tadi. Tidak sampai ketiga ini kita lakukan pada tahap itu ini. Paling cuma hanya proyek itu udah EGPR. Yang lagi tidak ada istilahnya menimbulkan kesadaran. Kamu tuh kan ini kalau dari EGPR gak mau ketinggalan ajaran kan. Terus lagi itu kira-kira dapat tidak ilmunya dari EGPR, misalnya ketinggalan pelajaran itu kan ada hal yang kurang pada materi yang kita pelajari kemarin, tidak kasih, cuma sebatas yang lagi kalau dari PR kasih nilai, tidak nilai, kamu ibu apa yang kaya, iya, ujung-ujungnya sudah, kalau PPT ini kok besok lupa, iya, itu kebaiknya, ya perilaku tiga institusi ini sebenarnya sudah kita lakukan, cuma tidak sampai ketiga kegiatan itu kita lakukan. Mungkin cuma satu tadi menstabilkan identitas. Habis itu juga sudah besoknya lagi sekali lagi ibu suruh kamu nyatet di buku, di hukuman dulu kan sampai betul-betul 1000 kali, 100 kali nyatet. Saya tidak akan mengulangi lagi, masuk buku itu. Itu ya, Bapak Ibu ya, itu saya, Bapak Ibu. Iya, itu saya kemarin Bapak Ibu ya. Alhamdulillah dengan pelajaran segitiga institusi ini, hendaknya perilaku kita ini sebagai guru itu lebih sabar lagi. Ada jadi ini juga bantu Pak Iman jadinya. Bimbingan dan konseling. Benar-benar yang kita parenting lagi. Kalian juga parenting ya. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Yang ini? Ya, Ini kan kita misalkan sudah melakukan segitiga, ya anak-anaknya kan masih bandel, laki-laki masih masih banyak lagi, jadi ngomong tugas masih haram dulu, masih tidak. Iya, mungkin Bapak Ibu kita lempar dulu pertanyaannya. Iya, kayak tak rumah aku langsung jawab. Tak aku baca dia. Juga pikiran pendapat dari kawan-kawan guru. Langsung terus itu kan. Iya. Memang kasus-kasus yang video tadi kita sudah biasa gitu kan. Tapi pertama kita tidak ada dokumentasi. Kedua itu kan selama ini belum ada yang memiliki kelas. Jadi kita kembalikan keyakinan kelas. Artinya misalnya ada keyakinan kelas sekali, 2 kali, pasti ada konsekuensi apa kan? Dari situ yang harus kita sebut tadi. Jadi sekali sudah dijelaskan. Nah ini berarti kita kembali. Berarti kalau melanggar atau jadi paham. Itu dari intinya kan? Jadi itulah pada ujung keyakinan kelas. Ketiga berarti sekarang yang belum dilakukan secara betul keyakinan kelas. Jadi Anda boleh tak terima lagi? Balik lagi keyakinan kelas. Balik lagi keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas kita atau di salah satu keyakinan tadi, dia sudah melanggar berapa kali? Iya betul. Iya kan melanggar sudah sekali, 2 kali.
kali ini. Berarti lari ke KPK. Nah, solusinya balik ke Pak Iman. Kembali ke Pak Iman. Jadi begini malu ya, saya berkata ini, ibu tapi berbeda. Jadi begini, ya, ini sebenarnya ada sampai dari Ibu Herman ya, bahwa yang pertama kita harus memaknai dulu, tahu mana arti dari hukuman. Hukuman itu ada dua kategori. Yang pertama hukuman yang katakan berarti tidak ada hukuman positif. Kalau negatif tentu tidak diinginkan. Pendidikan tidak menganjurkan untuk melakukan punishment negatif, fisik, apalagi berbentuk fisik. Ya. Kalau hukumannya positif, misalnya seperti bahwa kita itu pada dasarnya menanamkan rasa tanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh anak yang melanggar. Tentu dengan salah. Kalau sudah sekali, dia jadi dua kali, sampai seterusnya, bahkan bisa dikategorikan menjadi suatu berindikasi jadi biasa. Perlu ada hukuman positif. Hukuman positif itu seperti apa? Bisa, tapi sebelumnya kita tawarkan dulu tentang aturan yang ada di sekolah. Kan ada tertib yang pasti disediakan oleh pihak sekolah. Kita berikan kesadaran dulu. Benar juga apakah itu tadi boleh sampaikan, kita perlu memberikan rasa tanggung jawab dari apa yang sudah dilakukan dengan memberikan pemahaman bahwasanya kesalahan yang dilakukan, pelanggaran yang mungkin dilakukan yang tanpa disadari itu akan berpotensi menjadi sesuatu yang tidak baik untuk diri siswa itu. Kita menanamkan rasa empati terhadap anak, tentu dengan melakukan approach itu pendekatan tadikan. Itu maksudnya. Jadi empati bukan berarti hati, sama halnya kita memberikan pendidikan kepada anak kita sendiri. Kembalikan seperti itu. Dan sesuatu sampaikan. Jadi artinya sesuatu yang murah kita ketika melakukan kita memberikan bukan bahasa tapi hukuman yang bertanggung jawab untuk anak itu sendiri. Misalnya contoh, kamu silakan berdiri di depan kelas, kasih hukuman berdiri, tapi tak boleh kasih berdiri deh, kasih kasih bulan-bulan kita kasih udah itu. Jadi memang saya pikir perlu seperti itu, dan tapi menyambut positif dari ketika pada pendekatan ini tadi dari yang sampai kepada institusi ya. Memang harus dilakukan oleh guru-guru sebelumnya. Kalaupun nanti masih ada yang dirasakan kurang-kurang, bisa dilakukan verbal pengalihan pada guru seperti itu Bapak Ibu ya. Idealnya mungkin itu saja yang akan disampaikan. Assalamualaikum terus karena diulang-ulang kita kan kesel kan manggil orang tuanya, kita manggil orang tua itu termasuk hukuman, bolehkah atau kayak mana? Oh, Pak Yusman, Pak Yusman.
karena melihat beberapa siswa itu masih menggunakan bahasa daerah kalau saat belajar. Nah, saya terapkan, saya keyakinan, saya peraturan atau hukuman, saya kurang paham ya. Tapi saya terapkan kalau saya menjadi dosen, kalau ada siswa yang menggunakan bahasa daerah, saya terapkan dengan membayar uang dasar Rp1.000. Ya, nah itu apakah dikatakan keyakinan, entah itu hukuman atau gimana? Ya, Masih dendam lagi. iya, itu saja. Ya, ini kita tutup menggunakan bahasa Indonesia. Apakah saya sebagai guru bahasa wajib menggunakan bahasa Indonesia? Terima kasih Bapak Ibu. Nah, sampai besar. Oke, silakan. Kalau mungkin video pertama tadi, kalau kasus yang seperti Pak Yusman ini, mungkin kita kembali lagi. Kan sih tidak di dalam kelas, berarti kita membuat kesepakatan kelas. Kami ini kelas. Kembalikan, misalnya kita buat peraturan keyakinan kelas tidak boleh menggunakan bahasa daerah pada saat jam pelajaran. Itu salah satu keyakinan kelas kan? Tidak boleh. Berarti kalau misalnya kado, benar kita panggil lagi kayak tadi dipanggil dia datang menceritakan sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, kalau lebih dari 3 kali, aku udah jelas kembali ke siapa. Tapi kalau menurut aku kalau lebih dari 3 kali ada keselamatan. 1 kedua larilah ke Pak BK lagi. Kalau Pak BK tidak jelas, berarti itu sudah jadi masalah sekolah. Nah, panggil umur. Kalau menurut aku itu. Jadi nama tertulis tidak boleh ada nama. Di balik isi positif ini, restitusi ini kan secara materi, ya. Yang ini yang bagusnya, ya, yang bagus. Ada juga promotor, itu juga dipengaruhi dengan iklim, dengan watak tabiat, pembawaan daerah tempat. Kita tertiba di daerah yang wataknya kental, yang ketat, yang tidak bisa mengerti dengan aturan. Jadi ini juga kemarin waktu bahasa disiplin positif itu saya berikan waktu dengan fasilitator kami, terutama aku berkembangkan. Karena benar nih Pak Nujula, belajar itu tidak dipaksa. Yang bisa restitusi, yang bisa kita lihat materi ini bagi kadar iklim masyarakat, tabiat penduduk, anaknya yang memang masih bahasa diarahkan. Tertipu kita di daerah timur. Kemarin kan ada juga yang masih kita bahas daerah timur Papua, yang iklim tabiat penduduknya tidak banyak dan ini. Memang kenal gitu tabiat yang tetap, yang tidak banyak di apa ya, diarahkan, yang nak dipantau. Jadi ini kan teori. Jadi kita balik ke untuk sekolah kita masing-masing. Tapi sebaiknya yang ini dilakukan. Dalam satu kelas 30, mungkin 20 bisa di teori di matematika. 5-nya yang kental tadi, yang barbar tadi, yang luar biasa tinggi publik tadi, yang PKI mungkin tidak berlaku ini itulah tadi. Nah, pakai hukum cambuk tadi mungkin. Jadi tidak seperti. Jadi budak yang tak pantas buat ibu ini, boleh kan tak radio. Iya, dan jelas dia institusi stabilitas rakyat dia. Dan nyambung, kalau dia nak hukum, panjang, mana-mana, tidak berbuat dulu, jadi tidak masalah. Jadi kemarin ini jadi pasang, ada juga nanti saya duit. Pak, mana boleh kali ini daerah Papua ini jauh cari jauh kan? Memang ada. Dekat-dekat di Makassar, tidak baca. Itu tidak baca itu lah. Jadi balik-balik ke kulturnya masyarakat yang kita bina. Jadi papi tidak galonnya balik juga dulu. Boleh tidak baca dibina, tak lah. Pada
wis Pasti ada yang belum. iyo pas elaborasi kemarin kami dari itu ada jadi kali kok dulu ya kok dulu kembali ke BK ada sanggup kepala sekolah ada sanggup juga sudah tertutup. Berarti Ya. kamu kata dulu cek manggil wong tua itu di luar dari tiga segi kegiatan. Tidak terjadi. Tetap. Jadi walaupun teori yang dinanti masih tetap balik ke BK. Kan karena kita tingkatannya, yang keyakinan kelas tadi kan masalah kasus rendah. Kasusnya yang sudah menyangkut hukum, ya berkaitan dengan hukum, bukan hal ini lagi ranah itu lagi yang pakai gigi tidak. Kadang BK dengan kepala sekolah pun tidak disekolahkan kebetulan melanggar hukum yang sudah ke narkoba. Kayak masalah kemarin yang mana anak yang sudah ke narkoba. Karena kemarin kan ada IGP yang ngajar SMA. Kasus mereka bukan pelanggaran lagi. Kasus mereka langsung ke narkoba. Kenikahan ambil di luar nikah, kasusnya lama. Jadi tidak mempan lagi yang eksekusi konsekuensi tidak. Jadi itu mungkin hal yang ini lagi. Tapi yang kedua hal itu mungkin ada dua jangkauan orang tergantung. Oke, itu aja dulu yang bedanya dulu. Jadi juga ini sebagai masukan saja, seperti kasus yang disampaikan oleh Ayasma, ya, yang menggantikan saksi dalam satu materi. Ada beberapa pendapat, ada beberapa pendapat yang masih belum menjadi keputusan. Ada yang berpendapat bahwa setiap sanksi yang dijatuhkan kepada siswa kemudian mengganti dalam bentuk materi itu haram. Ada yang begitu dapat soalnya. Ya tidak boleh. Sanksi boleh diberikan kepada siswa, ya, untuk menyadarkan anak, kemudian menjadi motivasi agar anak tersebut menjadi disiplin. Itu tujuan. Kemudian ada dua cara mendidik saksi yang terdidik. Konsepnya adalah komunikasi dan konsisten. Komunikasi itu mengajak siswa yang melanggar ini untuk mengkomunikasikan atas apa yang sudah dilanggar. Itu yang pertama, komunikasi. Kemudian yang kedua, konsisten. Kalau sudah diajak berbicara, siswa-siswa kita diajak berbicara, kemudian guru dan siswa harus konsisten menyepakati apa pelanggaran yang harus diberikan sanksi. Jadi rumusnya dua, komunikasi dan konsisten. Kalau itu sudah dilakukan, sanksi bisa dilakukan. Untuk mungkin menutupi manggil wong itu boleh, tapi harus disesuaikan dulu, ya, seperti kasusnya seperti apa. Kalau masih dirasakan masih bisa kita tangani, mungkin tidak betul-betul. Katanya komunikasi dan benar seperti tadi yang dilakukan tiga dari kata-kata. Kalau bentuknya yang berbeda, misalnya yang memang sudah tidak bisa kita lakukan baru kita main logo. Logo itu sebagai semacam apa? Bahasa kalau di sekolah itu bukan itu apa bentuknya? Aduh, KPR lah, untuk orang salah sama masalah yang investigasi. Nah, setelah investigasi apa lagi? Ada itu membantu kembalikan, mengambil data, mencari data, menguasai logo. Apa sih yang membuat anak ini juga jadi ini? Di rumah ada apa? Apa beda ini seperti itu? Mungkin itu salahnya.
dia tak terasa. Kalian terima kasih atas pendapatnya. Mungkin kita bisa tarik kesimpulan di sini untuk disiplin positif ini. Posisi guru sebagai manajer itu sangat dibutuhkan untuk menangani beberapa kasus yang kita hadapi di kurikulum kita. Tapi juga kita perlu tahu jenis apa pelanggaran, permasalahan yang dihadapi kurikulum kita, sampai ke tahap mana kita mampu melakukan penyelesaiannya. Terus juga yang tiga kegiatan tadi, Pak retribusi, menstabilkan identitas, terus juga validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Itu kegiatan yang kita bisa tinggalkan untuk menumbuhkan kesadaran kepada anak untuk tidak mengulangi kesalahan lagi. Kemudian yang ditekankan pada disiplin positif ini, tidak dibenarkan sama sekali memberikan hukuman dalam bentuk apapun. Nah, jadi solusinya apa? Ketiga itu tadi. Nah, terus juga kita identifikasi permasalahannya. Ada tahap-tahap seperti pada terkaitan tadi, atau kalau memang sudah pada tahap yang memang sekolah guru tidak bisa menyelesaikannya, ada guru BK. Kemudian lagi guru BK bisa menyelesaikannya langsung pada anak, atau juga ada pihak-pihak yang memang berwenang, guru BK, kepala sekolah kita kembalikan. Dan kalau memang sudah tidak bisa teratasi lagi, baru kita sesuaikan dengan kasusnya. Tapi yang prosesnya memanggil orang tua, guru BK, dan kepala sekolah tadi itu di luar dari kegiatan segitiga restitusi. Dan untuk Pak Yusman tidak digunakan kayak hukuman dalam bentuk apapun, walaupun kata Pak Yusman konsekuensinya Rp1.000, itu tidak dibenarkan Pak Iman. Ayah Yusman, ayah Yusman tidak dibenarkan. Sumpama, ya oke, kalau menurut Pak Iman tidak diperbolehkan, ini ya. Karena itu kan beberapa kali sudah diterapkan seperti itu, tapi masih saja mereka menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Nah, jadi saya bingung. Nah, itu saja yang uang dan dasar itu bukan yang kepada saya, tetapi untuk bekas mereka. Nah, Jadi seperti bertahan ya, bukan berarti ini kan tergantung kita memakai cara apa. Kalau ganti sanksi itu dalam bentuk kebetulan haram dari Pak MUI yang memutuskan fatwa itu, tapi ini kan ada beberapa bahasa. Tergantung kalau misalnya sekali pelanggaran kasus, sekali pelanggaran misalkan 100.000, karena dalam bahasa kalau 1.000 sepakat lagi dulu. Kalau memang untuk kebutuhan mereka sendiri kembali ke kepada siswa ada masalah. Jadi maksud saya itu dalam kasus itu nanti artinya tidak dengan hukuman, terus tadi di luar kegiatan ketiga restitusi. Ya, ibu, kambing beli pasar. Masak nulis jangan. Karena perlu kita dalam undangan makan tempat sendiri, ayo bagus. Itulah bentuk dari kegiatan kita hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.